Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handaian sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali. Bisa kita beri judul sebagai dolar kosong. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handaian sekalian, dunia perdagangan internasional amat bergantung pada mata uang US dollar, atau investasi di mancanegara itu menggunakan mata uang US dollar. Jadi sudah sejak lama terjadi proses yang namanya dolarisasi. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, hal ini berkaitan juga dengan perekonomian AS yang kuat dan juga sedikit banyak berkaitan dengan stabilitas politiknya. Berkaitan juga dengan kontribusi dan kedudukannya yang nomor satu di dunia ini. Hal semuanya itu yang mendukung terjadinya dolarisasi. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan orang melihat hal ini punya nilai positif dan negatif. Dolarisasi punya aspek positif, punya aspek negatif. Aspek positif seperti tadi kita sudah singgung sedikit, stabilitas negara Amerika Serikat, ekonomi yang kuat, kontribusinya yang besar di dunia ini. Tapi di lain pihak, aspek negatif, orang-orang melihat bahwa dominasi dolar juga mengandung unsur-unsur yang bahaya. Dolar dalam tanda petik menjadi alat pembayaran satu-satunya di dunia. Alat pembayaran satu-satunya di dunia. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Sejauh mana kita bisa bersandar pada satu-satunya di dunia ini menjadi tanda tanya besar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, kita sedikit banyak harus berbicara juga tentang percetakan uang atau pencetakan uang. Di dunia ini, segala hal berkaitan dengan pencetakan uang itu banyak bersandar pada Bretton Woods Agreement 1944, persetujuan Bretton Woods. Nah, di dalam persetujuan Bretton Woods itu tegaskan bahwa pencetakan mata uang apapun di dunia ini itu harus punya jaminan emas. Negara mau mencetak uang, negara harus mempunyai jaminan emas. Nah, demikian juga hal yang sama berlaku bagi US dollar. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sampai dengan bulan Agustus tahun 1971, maka Amerika Serikat menyatakan keluar dari persetujuan Bretton Woods, keluar dari Bretton Woods Agreement. Nah, apa artinya ini semua? Jadi mulai Agustus 1971, Amerika Serikat mencetak uang dolar mereka tidak lagi menggunakan jaminan emas. Artinya mereka bisa mencetak uang sepanjang yang mereka planning dan rencanakan dan tidak ada jaminan emas. Nah, hal ini menjadi satu tanda tanya besar dan kekhawatiran besar bagi banyak bangsa di dunia ini. Nah, memang dari 1971 sampai dengan sekarang, berbicara masa kini, ada juga negara-negara lain yang sudah mulai dalam tanda petik tidak lagi menaati Bretton Woods Agreement. Bercontoh misalnya ada negara tertentu yang dia mencetak mata uang yang sendiri, lalu dia hanya memberikan jaminan emas hanya 10% dari jumlah uang yang dicetaknya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan membawa kekhawatiran dalam perjalanan waktu yang
terus berlanjut ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, kekhawatiran terhadap hal ini membuat orang berkomentar. Misalnya ada muncul pernyataan bahwa dolar bodong, dolar palsu, karena tidak ada lagi jaminan emas. Nah, penggunaan frase dolar bodong, dolar palsu, menurut hemat saya tidaklah tepat. Dolar bodong, apanya yang bodong? Atau dolar palsu, apanya yang palsu? Menurut hemat saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, lebih baik kita menyebutnya sebagai dolar kosong. Dolar kosong. Jadi uang US dollar itu sebenarnya adalah uang yang kosong. Dia uang yang kosong, tetapi masih punya gambar dan masih punya angka di atas kertasnya. Kenapa bisa begitu? Oleh karena dunia sudah terlanjur percaya pada dolar Amerika Serikat. Dunia sudah terlanjur bergantung pada dolar Amerika Serikat. Demikian termasuk banyak negara di dunia ini menyimpan devisanya di dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, disinilah kita harus menyadari risiko-risiko dan bahaya-bahaya. Jadi uang dolar yang berada di tangan saudara atau disimpan oleh Bapak Ibu sekalian, katakan 100 dolar Amerika Serikat, dengan satu lembar kertas itu engkau bisa membeli barang yang berharga 100 dolar Amerika Serikat. Tapi suatu hari ketika terjadi bahwa kepercayaan terhadap US dollar itu hilang, maka uang kertas 100 dolar yang berada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak bisa lagi digunakan untuk berbelanja barang seharga 100 dolar. Ketika uang dolar itu kehilangan kepercayaan, dia hanya akan menjadi selembar uang kertas kosong. Meskipun masih ada gambar, meskipun ada tulisan angka di atasnya. Kau tidak bisa lagi berbelanja barang yang berharga 100 dolar. Oleh karena apa? Kehilangan kepercayaan di pasar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, kita harus sangat berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Kondisi dolarisasi. Kita berada dalam dunia yang dolarisasi. Karena upaya-upaya menuju dedolarisasi sedang digalakkan. Upaya-upaya konkret menuju dedolarisasi sudah dijalankan dan mulai dipraktekkan oleh banyak negara dunia ini. Dan upaya dedolarisasi juga sudah secara konkret dilaksanakan oleh berbagai-bagai negara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hati-hati Anda yang menyimpan, memegang dolar Amerika Serikat. Nah, suatu hari bukan tidak mungkin bahwa uang dolar Anda hanya menjadi dolar kosong. Selamat malam. Sampai bertemu pada episode-episode mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi.